Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Ngatiran saking Paseban, Kencong Idul, pinggir segara. Enten pertanyaane ngeten. Sampun ngertos ilmune, sampun ngerti. Ning di waktu juhud niku mboten saged nemu suwung. Napa juhud niku polahe dilakoni secara umum, napa kedah melakukan secara khusus? Mboten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Nama saya Muhammad Ali dari Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul. Mohon maaf Gus, dan juga kepada para audien, mungkin pertanyaan saya ini ada kaitan dengan amal dan akhwal, tapi ada narasi yang agak panjang. Ada cerita yang agak panjang supaya masuk kepada maksud pertanyaan saya. Mohon maaf kalau narasi saya agak panjang nanti ceritanya. Mohon maaf sebelumnya. Kaitannya dengan amal dan akhwal. Terima kasih. Saya akan bercerita tentang fenomena pertama. Fenomena A. Suatu ketika saya didatangi oleh seorang tamu. Tamu itu datang kepada saya menawarkan sebuah kerjasama dalam bentuk investasi atau penyertaan modal dan lain sebagainya, sehingga katakan si fulan A ini bercerita bla 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 bla, sehingga saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh si fulan itu, dengan penyertaan modal dan investasi sebesar 100 juta. Karena saya tertarik, maka saya serahkan uang 100 juta, kemudian diterima. Kesimpulannya saya hanya tertarik dengan program rencana yang disampaikan. Setelah diserahkan, diterima, berjalan 1, 2, 3 bulan, amblas uang 100 juta, tertipu. Fenomena pertama, Gus. Ini fenomena pertama. Kemudian dilanjutkan pada fenomena kedua. Fenomena kedua juga sama, datang katakanlah si fulan B. Si fulan B ini datang menemui saya, sama fenomena kayak pertama. Dia cerita bla 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 bla. Tapi berdasarkan pengalaman yang terjadi pada fenomena pertama dan saya melihat makhluk, saya tolak. Dengan tegas saya tolak, saya tidak mau. Dan saya sudah berpengalaman di situ, takut ditipu. Dengan keputusan itu, akhirnya uang 100 juta selamat. Fenomena kedua, Gus. Kemudian fenomena ketiga, datanglah si fulan C. Bla 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 bla, sama investasi dengan modal 100 juta. Akan tetapi, sebelum saya memutuskan seperti fenomena pertama dan fenomena kedua, saya merenung, saya diam. Tetapi di dalam hati ini menggelora. Lillahi mulkus samawati wal ardi, dalam hati. Walillahi masyriq wal maghrib. Dalam hati bergelora subhanalladzi asra bi abdihi. Dalam hati juga bergelora qul huwallahu ahad. Dalam hati bergelora la ilaha illallah. Dalam hati juga bergelora dzatullah, sifatullah, asmaullah, af'alullah. Sehingga saya diam untuk mengambil langkah, mengambil keputusan. Akan tetapi dalam hati menggelora bahwa yang memperjalankan si fulan C, af'alullah, bahkan subjeknya, isim fa'ilnya atau pelakunya hidup itu sendiri, maka saya buang akal saya, maka saya serahkan uang 100 juta
Gegara saya melihat af'al Allah. Berjalan 1-2 bulan amblas. Ini yang terjadi. Pertanyaannya Gus, sekarang pertanyaannya. Pada fenomena yang kedua, gegara saya melihat makhluk, uang 100 juta selamat. Apakah menurut ilmu tauhid, apakah ini salah? Yang fenomena ketiga, gegara saya melihat hidup, uang 100 juta amblas. Apakah ini dibenarkan menurut ilmu tauhid? Atau dua-duanya sama-sama salah? Atau sama-sama benar? Nah, ini Gus yang bisa saya sampaikan. Mohon penjelasan dan kecerahannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami jawab secara tak preteli, tak preteli bahasa Indonesia apa? Terperinci. Tadi ditanyakan sudut pandang tauhid itu salah apa benar, ataukah salah satu benar dua atau salah dua benar satu. Tak jawab, semuanya benar. Kalau tanyanya dari bagaimana dari pandangan tauhid, sekarang tak rinci. Fenomena yang pertama secara akal, jenengan kan dibujui, ditipu, jenengan rugi 100 juta amblas. Tapi banyak manusia yang tidak paham bahwasanya Allah menyelamatkan kita dari hubudun. Ini pretelannya. Pretelannya apa? Perinciannya gitu. Dasarnya apa? Saya buka. Nanggone Quran surat apa? Golekno dhewe. Ngene. Wa zuyyina linnasi hubbus syahwah. Pertama minan nisa wal banin wal qanatiril muqantharah. Itu masuk qanatiril muqantharah. Sebetulnya kita kelangan garwa, kelangan anak, kelangan dunya brono diambil Allah dengan cara apapun Allah. Sebetulnya kita itu diselamatkan supaya ruhaniyah tegak condong terhadap makhluk tadi loh Pak, biar condong tetap pada Allah. Tapi perlu kami garis bawahi, siapapun nggak bisa condong nang Allah, manangkala ruhaniyah ini belum mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, titik tul. Wes, jangankan kita, Nabi Yunus nun sewu nggih sik ngrundel dengan adanya umat nggak mau menerima ajaran beliau, padahal ajaran beliau itu sama dengan ajaran Rasulullah. Wad'u ila rabbik, mengajak hambanya itu, umatnya, untuk kembali kepada Allah, untuk tidak menyembah berhala. Itu sama sebetulnya itu. Oleh karena condongnya hati kita terhadap selain Allah, maka banyak di antara kita tidak sadar kalau kita diselamatkan Allah. Ngomong loh, saya nggak ngentahi loh, nggak ngentahi. Praktek itu akan semudah kita ngomong manakala fastaqomu, sering-sering ruhaniyah bertemu Allah, sehingga ruhaniyah condongnya hanya pada Allah, baru itu gak berat Pak. Udah. Yang nomor dua, secara fenomena kedua, secara syariat akal,
uang 100 juta selamat. Lah gitu nggih, selamat. Kita tetap husnudzon Pak pada Allah. Husnudzon. Uang 100 juta yang fenomena kedua itu tidak hilang, itu aslinya Allah memberikan fasilitas panjenengan untuk dijadikan sebagai fisabilil, berjalan di atas jalan Allah. Fenomena yang ketiga sami mawon. Aku yakin fenomena yang ketiga jenengan tidak berat dibanding dengan fenomena yang pertama. Jadi semua apa yang dijalankan Allah dari fenomena pertama dan kedua yang secara akal syariat itu enggak sama, menurut Allah itu benar. Paham nggih? Pun nggih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur nuwun atas wekdalipun ingkang kula tangletaken langsung kemawon keranten menika sampun istiqomah bertempat dateng ngriki. Niki kula kepingin setiap pertemuan wonten materine Yai. Sehingga materi sakniki napa ingkang dipun bahas terus mboten dur tasasul kaya pengin pun diterangaken sakniki terangaken malih. Dadi nek enten ngoten mangke namanya enten materi ini kirang paham ditangletaken. Dadi enten cara wong sekolah nanti enten tingkatane malih tingkatane benjing napa sakniki napa ki nek teng griya kesane disinaoni. Mekaten niki dereng pertanyaan. Nomor kalihipun niku namung jaluk niku napa. Nah, nyuwun jaluk niku Yai nggih, menawi enten materi didum ngeten sani dipun tanyaaken sehingga mangke benjing malih beda malih ingkang dipun ngoten niku. Saged paham. Dadi benjing kelumpukan. Oh, ya iki sing nyedhik mboten lali. Bape kula gampang lalian. Nggih, ingkang pertanyaan kula perbedaanipun antaripun sirul asrar kalih wukuf qalbi kalian zikrus khofi. Makaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti besok itu materi ini saya share lewat status, ngerti nggih? Jadi sebelum kami biasanya saya status itu sebelum acara. Cara pagi sudah saya status kalau nanti saya ngaji di sini dengan materi bla bla bla. Ngoten nih maksudnya. Nggih. Nggih. Siap, matur suwun masukannya. Untuk pertanyaan kedua terkait sirul asrar, apakah ada persamaan dengan wukuf qalbi atau zikir napa? Zikir khofi, zikir siri, ngeten. Mengke jenengan raosake piyambak. Zikir siri yang muncul dari la ilaha illa huwa yang sudah kita terima di dalam thariqah manapun, nggih. Ada yang mengatakan zikir khofi, ya. Ada mengatakan zikir ismudat, wis macam-macam. Kalau itu ranahnya khofi atau siri atau ismudat itu masih menyebut, maka beda Pak. Khofi niku kan lembut toh ya, siri ya lembut. Ismudat, mohon maaf, ada yang mengatakan ismudat, namanya dat. Sehingga kita diajarkan oleh mursyid kita, zikir ismudat atau zikir siri itu dalam hati terus disuruh untuk lewat napas ngucap Allah. Allah. Aku tanya, masih nyebut mboten? Nyebut. Nek pancen masih nyebut, maka beda.
dengan sirul asror yang muncul dari la ilaha illa anta, karena sudah di depan. Anta kan di depan, kan dekat. Tapi dekatnya Allah itu masih berjarak dengan kita, masih berjarak. Anta dengan huwa jelas beda, ya. Anta dengan huwa beda. Huwa katakan dia itu berarti tidak di lokasi kita. Secara lugot loh gini ke. Secara lugot. Kalau anta kita bicara pada siapapun, anta kamu berarti di dekat sudah. Cuman masih dekatnya ada jarak. Ada jarak. Lah, letak bedanya apa? Antara sir dengan sirul asror. Kalau khafi itu tadi aku tanya, masihkah di situ menyebut nama? Kalau masih, maka beda dengan sirul asror. Sirul asror niku mboten menyebut sudah. Diam, mboten menyebut nama Allah atau hu atau yang lainnya ndak. Lah, ketika diamnya dia itu masuk di dalam niki hikam wonten tentang masalah basiroh. Pertama adalah su'aul basiroh. Bukan disebut su'aul basiroh, enggak. Fungsinya apa su'aul basiroh? Diammu tadi harus muncul iman. Bahasa Jawa rasa pak ya. Rasa. Niki sampean gugah. Cara wong soboh durung tangi pecutono. Gugan. Makanya di dalam diri manusia ada sifat basaria dan basiroh. Sifat basiroh itu gugan. Pecutono. Di situ ada dua, lawama dengan mutmainnah. Biar bangun, artinya iman jenengan rasa iki lho cek praktek madhep nang Allah. Gambarannya gimana Pak? Gini. Hati kita sadar ngimani yen sak temene bahwasanya yang melakukan, yang mengeluarkan napas keluar itu adalah hidup yang tidak bisa kau sebut itu. Hati ada iman hanya Allah, umpama ya di bahasa syariat ya, yang memasukkan dan mengeluarkan, maka itu Anda tetanda ada di pos pertama di dzikir sirul asror. Ini enggak hanya di dalam diri kita, Pak. Prakteknya itu tidak hanya di dalam diri kita melimputi napas, darah, perputaran darah, jantung, segala hal aspek di jasad kita enggak, juga di luar kita. Makhluk pergerakan, obai makhluk ini ruhaniah sampean iku bisa merasakan, bisa mengimani. Inilah bahasa melihat itu di situ nanti. Bisa merasakan atau ngimani, sadar tidak ada Tuhan selain Allah yang memperjalankan. Kan masih ada dua tuh Pak. Ada yang dijalankan, ada yang memperjalankan. Inilah maksudnya Rasulullah tentang ihsan. Islam, iman, ihsan. Bagaimana jawab beliau tentang ihsan ketika ditanya oleh malaikat Jibril? Islam, iman, ihsan. Iman sing bener itu namanya ihsan. Ihsan lugat bener, sokeh. Iman yang bagaimana? Yang sudah tidak ada selain Allah. Di bahasa no syariat lo ya. Tidak ada selain yukui yang sebagai isim fa'il. Dirinya mana? Makhluk lepas wis gak ada. Anta budallaha ka'annaka tara. Ketika kau menyembah, suluk, sholat dan lain sebagainya,
seakan-akan kau bisa melihat, bahasa seakan-akan itu terjemahnya Pak, ruhaniyah sampai iki imannya sudah benar, merasakan, meyakini bahwasanya tidak ada yang berperan kecuali hanyalah Allah itu. Jadi sudah tidak melihat sing ngaji iku Mr. Bell. Iman di dalam lo ya, bukan di akal, di dalam. Tapi ketahuilah, panjenengan mesti dipengaruhi oleh nafsu dalam diri jenengan untuk beriman, meyakini yang memberi tausiah itu makhluk. Ini gak apa-apa nek cara, mohon maaf, di wilayah Jari Kali Siri. Rapopo. Kalau sudah di wilayah Sirul Asr, mboten angsal. Tapi bukan langsung nek ditakoni kanca sapa sing ngaji Allah, ojo ngono. Jangan begitu. Ya tetep lakonono syariate Mr. Bell. Lah Mr. Bell olehnya bisa ngomong sebab diomongki Gusti Allah. Iku yang kedua mang ngenong nyurati sampean rupa iman. Ngoten lho. Biar tidak menjadi kisru, paham ya? Nah, sistem wasilun kan ngoten Pak. Beda ambek sistem Majidubun, Gus Ja'far iku Pasuruan. Asli Allah iki. Allah asli iki. Kenal Pak? Nah, Rasulullah sistemnya wasilun begitu. Jadi menjadikan syariat menjadi hakikat supaya bisa ma'rifat pada Allah. Jadi beriringan begitu. Tak tiru nang aku. Saya tiru semampu saya, artinya bahasa sebisanya. Nggak bisa 100 ya 80 tah. Ya gitu Pak ya. Jenengan juga begitu. Biar nggak tabrakan gitu loh Pak. Biar nggak tabrakan. Hablum minallah, hablum minannas ya, hablum minannas ya dijaga lebih-lebih di situ. Wes. Kalau dzikir khafi iku ada respon maksudnya ke rasa atau iman pada Allah, hanya Allah, maka boleh dikatakan khafi itu sirul. Tinggal pertanyaannya kita waktu menjalankan dzikir sir atau khafi itu sudah di situ belum? Itu pertanyaan. Mohon maaf Pak, kalau bertorikoh mulai tahun 76. Kalau tidak kelas papat. Abah itu sudah nyetrop saya itu sudah di dzikir sir di situ Pak dulu itu. Tapi yo kak didunung nong ini. Tahun semunu Pak, mboten wantun Pak. Tidak berani itu. Nggih. Tidak berani. Wis. Jadi iki cerita pengalaman saya nggih. Nek pengalaman jenengan mungkin khafi bisa dikatakan sirul asr, saya nggak tahu. Selama saya itu belum masuk ke wilayah sirul asr. Padahal mohon maaf, sampak notok mukasyafa itu Pak, semua makhluk batu yang namanya tembok, namanya apapun itu berzikir. Saya dulu sudah wis kayak gendeng loh Pak ya. Ini seperti itu. Jadi kuping kula niki krungu kayak meja ngene iki wis dawikir kabeh, grepeken kabeh wis. Rambut-rambut melok dzikir. Karena keistiqomahan di situ. Mungkin sampean tahu sejarah, sampean takok tiang gelonggongan. Mr. Bell tahu gendengan. Bilang, "Oh iya nang kene muda barang." Maksudnya tidur Pak. Tidur gitu loh. Jadi miturut pengalaman saya, ketika saat saya dididik
tentang dzikir sir atau dzikir ismudzat atau dzikir khafi niku masih nyebut saya. Belum mengenal sirul asrar. Tapi umpama pendidikan para mursyid sekarang sudah masuk ke ranah iman atau su'aul basyirah, saya nggak tahu loh Pak. Mudah-mudahan maksud saya itu di situ. Sehingga ketika kita dzikir sir lewat napas masuk Allah disertai ruhaniyah itu sadar diri yang melakukan semuanya itu adalah Allah. Ini kan berarti sudah melakukan dzikir nafi isbat. Kalau memang seperti itu betul Pak. Itulah sirul asrar. Dibuka nanggone Al-Qur'anul Qadim niku ngene iki secara lugat rada bingung kula. Al-Qur'anul Qadim iku su'arul basyirah. Tapi tak buka ning gone Al-Hikam su'aul basyirah. Biar aku nggak bingung. Wong kadar lafat ae kok. Wis padha ae. Sing penting substansinya. Endingnya itu. Ternyata endingnya adalah nafi isbat. Kalau memang khafi itu nafi isbat Pak, nggih leres sirul asrar. Mungkin kalau sudah ainul basyirah sudah wusul, disitulah Allah meletakkan titel hakul basyirah. Apa? Hak wis bener imanmu iku. Wis bener. Wis bener. Kan kalau kau tidak bisa melihat Allah, Pak Ilam takun taro, nek apabila kau tidak bisa melihat Allah, maka kau harus merasakan kalau kau selalu dilihat. Niki berarti ada di pos pertama, masih ada dua, ada yang melihat dan ada yang dilihat. Lanjutkan Pak terus menerus itu zikirnya, sampailah nanti Allah meletakkan panjenengan di ainul basyirah, ketemu wis makrifat. Kalau makrifat tarkibnya kan gini Pak. Amal arifuna la yarawna li anfusihim sayan. Apapun yang keluar dari dirinya makhluk arif tadi atau yang di luar dirinya itu sudah tidak muncul makhluknya. Bal yusahiduna annal fa'il huwallahu ta'ala. Justru tajalli beliau. Nah ini Pak yang dimaksud arif itu di situ. Bapak Ibu hadirin, akhirnya muncullah itulah yang dimaksud fana'u dzikri, muncul dari la ilaha illa ana. Aku, tapi bukan aku makhluk loh Pak nggih. Wong makhluk ki wis gak ono kok. Tak pun fana toh. Berarti yang dawuh sinten? Allah. Jenengan ae ndelok makhluke boleh nuduh aku ngaku-ngaku Allah. Banget nggih. Iki benang merahnya itu ada di situ sebetulnya itu. Nggih. Wonten melih ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Syekhunal Kiram Kiai Haji Muhlason Rosid min Baladil Mojokerto dan juga kawan-kawan saya selainnya dari Umbul Sari dan Tembok. Yang kami singkapi adalah takwa. Di mana takwa di situ adalah untuk mencapai ke muttaqin. Takwa di situ ada ilmu, ada amal, ada istiqomah. Rasulullah SAW mengatakan ana madinatul ilmi wa ali babuha. Dan yang amal al ilmu bila amalin kasyajaratin bila syamratin. Menginjak yang ketiga yaitu istiqomah. Di dalam keterangan awwali wajibin insanin ma'rifatin ilahi bil istiqomah. Dan selanjutnya saya menyingkapi adalah zahid dan rogib.
Karena manusia ini tidak terlepas dari godaan. Barang siapa yang mau diangkat derajatnya, baik mau menjadi zahid, itu tidak terlepas dari godaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keterangan, malam yarda bi ghadaillah wa lam yasbir alal bala falyadlubu rabbas siwai falyahruj minas sama. Nah, kalau orang melanggar keterangan ini, jawabannya narol lati wa quduhan nasyu wal hijarah uiddatil kafirin. Lah, bagaimana caranya kita tidak terjerumus, tidak terjebak dari narol lati wa quduhan nasyu wal hijarah uiddatil kafirin untuk menuju zahid itu sendiri, Gus? Nomor 2, saya pernah melaksanakan rogib. Rogib itu kan istilahnya menghayal atau meminta hal-hal yang selain Allah. Saya pernah di dalam perjalanan itu ada kiai punya burung walet. Saya tanya, kiai kok sampean kok banyak burung waletnya? Sampean kalau pengen burung walet, sampean mengamalkan dalam surat Al-Ankabut. Di dalam surat di sana, alam yaro ila thairi musahharatin fi jawi sama'i ma yamsikuna illallah inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Di situ dapat 3 hari sudah ada yang namanya burung walet, itu sudah ada 2. Setelah itu 4 hari ada orang besar hitam, tapi saya sudah kuat. Setelah itu saya disambar bedek. Dalam perasaan saya itu terlempar. Kalau begini tidak usah amal-amalan yang penting. Tapi waktu itu saya belum ngaji torekoh, Gus. Masih banyak melaksanakan amal-amal. Kalau di dalam keterangan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu kalau diamalkan, kalau orang kiai banyak santrinya, Gus. Maaf, tolong pertanyaan langsung. Iya, Pak. Iya. Lah, Pertanyaannya langsung. Iya, langsung ini. Bagaimana caranya untuk menyikapi biar kita itu tidak terjebak oleh hal-hal yang kemudaratan untuk ke zahid itu sendiri, Gus? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap diri manusia mulai Nabiullah Adam, mbah buyut kita, sampai terhadap sampai kapanpun, itu mengalami sejarah 2 atau sejarah 3. Sejarah pertama, saged kula bosok Pak nggih. Fitrah, kotor, fitrah. Ini konteksnya ruhaniyah, bukan jasmaniah. Kapan wilayah kita fitrah? Ketika ruhaniyah ini setelah mengangkat janji pada Allah terkait alastu birabbikum qalu bala syahidna, sampai akil balik dikatakan fitrah. Ruhaniyah kita belum berpacaran dengan perkara-perkara selain Allah. Base fitrah. Hal ini mengikuti sejarah Mbah Buyut Adam
ketika saat di surga Allah sudah berpesan, Adam, kau mau terus berdomisili di surga? Injih. Selama-lamanya kau bermukim di situ, silahkan. Apa kemauanmu itu enggak usah soro-soro. Pasti aku datangkan. Tapi satu hal, wala taqrabah hadhis sajarah. Intine kau jangan mendekat bahkan makan buah khuldi. Perjanjian sudah diikat, kita sudah diikat. Tidak akan syuhud kecuali hanya pada Allah. Oke. Tetapi mengapa beliau di situ terjerumuskan oleh setan? Setan itu minta izin pada Allah untuk menjerumuskan Adam dan anak putu Adam. Ya, hal itu tertuang di dalam surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Semuanya tergelincir, Pak. Semuanya tergelincir. Illa kecuali hambamu ya Allah, innahumul mukhlasin. Tapi bukan perkarane al-mukhlasin itu awalnya tidak terjerumus. Disebut al-mukhlasin setelah pengalaman kita terjerumus. Cuman saja berapa tahun di antara kita tidak sama. Tetapi kita mengikuti proses sejarah apa rohaniyah Nabiullah Adam alami. Akil balik mulai, Pak. Ruhaniyah kita itu bersyuhud, berkasih mesra dengan selain Allah. Kita nggak usah khilaf terkait berapa tahun, nggak usah. Yang penting sebelum matahari muncul dari barat, jenengan kembali fitrah lagi. Artinya ruhaniyah ini bisa kembali lagi ke Allah. Fatalaqqa Adam, kamu pingin kembali lagi ke negeri asalmu toh. Injih. Fatalaqqa Adamu mirrabbihi kalimatin fataba alaihi. Nabi Adam akan bisa kembali kepada Allah kalau Nabi Adam mau menerima kalimat. Apa ini kalimat? Ini bahasa kita kalimat adalah takwa yang muncul dari dinul haq. Setelah beliau menerima takwa, menerima kalimat fataba, maka Allah nerima tobat alaihi ngatasi Nabi kesalahan Nabi Adam, yaitu makan buah khuldi. Al-mukhlasin akhirnya. Kita juga begitu. Mana yang disebut kalimat? Takwa itu yang bersumber prosesnya dari dinul haq. Kita amalkan dengan istiqomah. Akhirnya bisa sampai kembali pada Allah. Nah,
Pertanyaannya, itu tadi proses Pak ya, proses. Pertanyaannya, bagaimana kita mensiasati biar tidak rohaniyah itu terjebak di dalam rayuan gombale nafsu. Nah, itulah. Nyun sewu, inilah salah satu pesan Rasulullah sebelum beliau itu wafat. Para sahabat didhawuhi, kita habis pulang jihad kecil. Besok umatku itu ngalami jihad besar, perang ngelawan Hawa. Niki. Dari pertanyaan Bapak tadi, siapapun kita tidak akan pernah bisa. Tak pernah bisa. Kecuali panjenengan sudah masuk di dalam musyahadah. Makom ada 3. Muhadharah, mukasyafah, musyahadah. Oke, iki lo zona aman. Tetapi musyahadah itu yo ada di mukasyafah ya muhadharah. Sebelum kita belum dimasukkan Allah di musyahadah, mboten saged, Pak. Tidak ada yang bisa menolong terhadap siapapun kecuali Allah. Artinya selain Allah tidak bisa memberikan manfaat atau mudor, termasuk nafsu tadi. Satu sisi memang kalau kita lihat nafsu bisa mendatangkan mudor. Satu sisi loh. Kalau kita melihat satu sisi. Lah, satu sisi kita melihat tidak bisa. Nafsu iku mudorot nekakno, manakala tidak diizini lah. Berarti mudorot yang ditimbulkan oleh nafsu itu bukan mutlak. Bukan. Yang mutlak itu pada Allah. Nah, pertanyaannya, mengapa Allah ngizini nafsu nekakno mudorot terhadap si A, si B kok enggak? Al-mukhlasin kok enggak? Selain mukhlasin kok enggak? Apa? Ada apa ini? Ilmu bisa kita pecahkan, Pak. Ilmu bisa kita pecahkan. Apa sebab? Maksudnya apa? Allah itu satu sisi memberikan petunjuk terhadap yang dikehendaki, satu sisi malah memberikan penyesatan terhadap si hamba. Bila mana Allah menyesatkan satu hamba, maka tidak akan ada pernah yang bisa menolong. Dan apabila Allah memberikan petunjuk terhadap satu hamba, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkan si A tadi. Wis aji-aji nih mung situ tawakal. Kita akan bisa tawakal manakala sudah didasari ikhlas dan ridho. Bagaimana ikhlas? Nanti kita bahas di dalam hikam tentang ikhlas itu bagaimana. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siri ikhlas fiha. Nanti bisa kita bahas tentang ikhlas sejati niku yo apa. Berarti pun dijeblosno sakniki nggih kanggo sesuk. Berarti bape ikhlas. Nggih, sampun kejawab pertanyaan saya tentang ikhlas.
Lah, tawakal itu Pak bisa dilakukan dengan benar dan mencapai target manakala sudah masuk di makom musyahadah. Syaratnya bisa masuk ke makom musyahadah, kita harus membawa la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Pun niku kuncine, sirul asal niku kuncine. Sebab teng mriku wonten lawange Pak, ana gemboke, nek gak nggawa kuncine ya gak iso mleb, gak bisa masuk. Jadi cara praktek yo nopo atas pertanyaan tadi pun sampai balik di surah Al-Insan 2526. Nek sampai gak mudah kejebak kalau sudah di musyahadah loh ya, walaupun fana, kalau belum boten saged, tetap kita itu dalam budaknya hawa nafsu. Kalau sudah di sini zona musyahadah aman. Walaupun di fana itu apa toh Pak? 24 jam makrifat sampai datang Allah mek sak kedep. Klik. Lah niki lho. Sak kedap tok waktu salat Allahu Akbar makrifat bar ngono terus ngelayap-ngelayap. Makanya kalau ingin sholat yang khusyuk itu jangan lepas sirul asr ketika mulai takbir sampai salam. Wis jelas itu. Tapi nggih resiko nih jenengan lali rokaat. Awalnya ngoten. Tapi nanti kalau sudah terbiasa mboten Pak. Sudah terbiasa, terkontrol sendiri. Awalnya dimasukkan makom khos, memang gitu. Tapi kalau sudah dimasukkan khawasul khawas, mboten mungkin. Udahlah saya praktek dah mungkin lah. Nek gak cocok kambe omongan iki sampean tapuk sandal cangkemku. Gak penak toh ya. Jadi surat Al-Insan 2526 itu yang dipraktekkan Rasulullah. Pagi sampai sore, bahkan malam sampai pagi, beliau itu selalu berzikir. Durung-durung wis ngomong abot. Ya boleh gak kelakon. Dulu awal-awal kita bilang berat, ya berat temenan Pak. Tapi kalau kita terus menerus, berat menjadi dengan terbiasa Pak. Jadi nggak bisa, hati sampean putus sih nggak bisa. Kalau sudah terbiasa, mboten bisa. Lah piye Pak, arepe putus ya napa? Lah wong sampean melaku sak melaku, jalan sak jalan, lihat sak lihat, melihat daun, melihat tahu berzikir semuanya ya. Hati sampean ya jelas diingatkan lewat warid iku. Wis ta Pak, gak iso. Tidak bisa putus. Akhirnya berat asalnya menjadi ringan. Begitulah Pak ya. Oke. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kula diparingi wedal. Kula saking Kunir Lumajang. Sing kula tangletaken Gus masalah syahadat niku Gus. Wonten sing ngomong niku lek syahadate batal niku terus niku salat, zakat, poso, haji niku batal. Lah sing kula tangletaken niku saya syahadat niku sing pundi, batale syahadat niku sing pundi. Oke. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Arti kata syahadat. Syahada yusyahidu. Bersaksi ya, melihat, boleh. Ada yang memaknai iman, boleh, terserah.
Oke, kita bahas masalah syahadat. Saya terangkan secara syariat dulu. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Oke. Dalam hukum syariah, urusan tahu dan tidak tahu siapa si Allah gak dibahas. Sing penting percaya. Langan tentu. Urusan syahadatku itu benar atau tidak benar di mata Allah tidak pernah kita bahas. Yang penting saya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu yo ada hujahnya, ya sudah dikatakan muslim. Langaten nggih, dikatakan Islam agamane. Diterangkan di situ, ketika Anda bersyahadat masuk Islam, kesalahanmu yang gak kena dihitung, gak bisa dihitung, pada saat itu diampuni Allah Subhanahu. La'alla shawab, mudah-mudahan enggih. Loh, enggih toh, gak salah toh, walaupun kita tidak tahu diampuni atau cuman keterangannya di situ diampuni semua dosanya. Bahasa saya la'alla shawab, mudah-mudahan benar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwasannya Muhammad ibnu Abdillah maksudnya itu adalah utusan Allah. La nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah beliau. Langaten nggih. Pun iki cara syariat, sing penting jenengan iman percaya Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah yang terakhir. Habis ngoten ora ono, tidak ada. Wis iki syariate seperti itu. Urusan ini benar atau tidak di mata Allah nggak pernah kita itu bahas. Wis pokoke lah ngoten nggih. Kalau sudah bersyahadat, maka disitulah kita kegolong orang Islam, agamane wonge jenenge muslim. Maka disitulah kita ada istilah rukun-rukun Islam. Setelah kita bersyahadat, wajib kita sholat. Sebagai bentuk iman kita tadi hanya pada Allah. Jadi kita melakukan sholat itu bentuk iman, praktek iman kita pada Allah ketika bersyahadat tadi. Wis. Sekarang pengalaman dalam sholat jenengan. Apakah ketika sholat itu sudah masuk pada target Al-Quran? Yang mana Al-Quran itu selalu memakai koma. Wajib khusyuk, kedah khusyuk. Apakah seperti itu? Tak jawab. Kula jawab dewe. Masalahnya kula syahadat dewe mang. Aku waktu sholat yo gak iso Aku lupa ya, bukan sampai. Ruhaniyahku iku masih ingat pada istriku, pada anakku, pada kerja aku, pada apapun. Ruhaniyah, saya katakan ruhaniyah. Ruhaniyah. Tidak bisa dikatakan khusyuk, enggak bisa saya. Dengan dalil dulu pada saat Rasulullah menyuruh para sahabat untuk sholat khusyuk yang bisa tak kasih serban hijau. Sekalipun Sayyidina Ali sebagai babul ulum, ya enggak iso. Tapi hadis itu pun sampean simpulno wong para sahabat gak iso, apalagi kita. Jangan begitu. Jangan kau kerdilkan iman para umat, jangan. Kalau boleh saya mengambil kesimpulan hadis itu, itulah sholat manakala
syahadat kita secara hakikat belum mengerti. Nah, artinya sholat kalau kita masih ala sholawah, belum wassolatil wusta, ya gak bisa konitin. Gitu loh maksudnya. Siapapun kita, ngalimo kaya apa kita, mboten saged, Pak. Tidak bisa. Ya aku contoh awakku dhewe, Pak. Aku mau nyontohno wong liya. Saya sendiri gak bisa. Isih kalingan bojo, bojo iki mang engko bengi teko ngaji kok njaluk taga. Wis suwe gak ngono. Ngono pisan gak iso suwe. Wis mau mikir-mikir tutuk endi Pak. Allah ya Karim. Pertanyaannya, ketika kita sholat terus ruhaniyah kita tidak khudur pada Allah, apakah itu salah? Sampeyan jawab dewi. Krono aku iki sik ana kelas sarengat. Ya, sik mengenal la ilaha illallah saja. Mboten salah, sing penting aku nglakoni. Walaupun saya melakukan itu masih dikategorikan karena pengen delok maratuwaku cek dipek mantu. Gak apa-apa ngimami. Ndak ngoten ta? Mungguh pandangan menungso. Dan atau salat saya itu masih minta peweh sangka Allah berupa pahala utawa surga didono neraka, ya gak apa-apa monggo aku. Masalahnya salatku ya ngono ket biyen. Dari dulu seperti itu. Jadi saya salat itu supaya saya dimasukkan surga. Wis. Kelas saya. Nek kelas sampean boten. Lillahi ta'ala. Lah gitu toh, Pak. Ditutup lillahi ta'ala karena Allah, artinya sudah masuk di dalam sirul asal jenengan. Aku bergerak rokok nek gak dirokokno karena Allah ya gak iso rokok. Ruhaniyah sampean selalu sadar, melihat, bermusyahadah, bersaksi, meyakini hanya karena hidup itu yang menggerakkan aku. Jenengan itu, Pak. Akhirnya sholat sampean bisa masuk dalam target surat Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala sholawah wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Atau surat Al-Mu'minun tadi 1 dan 2 tadi. Kula mboten. Kula salat kula sik krana liyane. Padahal ning hikam Ibnu Athaillah menjawab kilahuma madmumun. Salat muson sing karena disawang maratuwa dan atau salatmu itu karena njaluk peweh aku surga pahala madmumun. Sik dipaidu Allah. Dipaidu itu bahasa Indonesianya, Pak. Dicacat. Lah sudah tak genahne lillahi ta'ala. Gak cukup lillahi ta'ala, ini wajhatu wajhiya lilladzi. Lah wis panggah ngono ae son. Iki ruhaniyah. Akhirnya kula umpama sadar, madosin jenengan, Pak, tak ngon mulang kula. Ya napa jenengan salate kok saged teng mriku konitin, tulung ajarana kula. Kula mesti mencari itu, Pak. Kedahe ngoten kula. Baru kelase kula diunggahke nak nggone zikir sirul asrar. Jadi gak salah salat sing model seperti saya miturut kelas saya tadi, Pak. Ngoten lho, paham nggih? Tapi nek disikapi dari sisi jenengan, ya salat kula wis padha mbek rohib tadi.
miturut kelas sampean. Gak mungkin jenengan akan nang rohib lagi, gak mungkin jenengan. Iman itu kalau sudah di titik su'aul basyirah mboten saged mudhun. Mboten saged sing ya tambah munggah. Nek mudhun mboten saged. Tambah munggah. Apapun ancaman, apapun apa namanya? Dipasroh-pasroh ngene iku lho, diancam-ancam. Sampean nggak akan pernah takut dengan hal itu. Iman sampean mesti tambah munggah, tambah munggah, tambah munggah. Seperti itu. Gini imanku, Pak. Mudun terus. Kate munggah, mudun, munggah, mudun. Jenenge kula niki ahli rohib. Jenengan ahli zahid. Kula mboten saged munggah. Kula saged munggah, kula kudu dempet jenengan. Kudu belajar ngangsu kaweruh dateng jenengan. Jenengan tak dadekno guru akhirat kula. Senajan jenengan gak iso maca Quran, kula harus merguru nang jenengan. Niki. Wis. Terus bagaimana miturut hakikat syahadat berikutnya? Pun. Ini sebagai dasar iman, Pak. Ketahuilah asyhadu itu adalah pekerjaannya ruh, bukan jasad. Ruh. Aku bersaksi, iku sing ngomong bukan jasad. Ruh. Lah, jasad ngomong iku sumber teko ruh, ngoten lho. Ruh iku minangka raja, jasad minangka prajurit. Prajurit ngalor sebab sing ngongkon raja. Ngoten lho asline, kedahe ngoten. Artinya ketika ruh itu mengucapkan asyhadu, saya bersaksi, nyatane ruh ngomong, jasad wujude ngomong asyhadu. Kepada siapa? Di sini ada nafi, Pak. Iki isbat. Artinya al-aghyar yang sudah masuk di dalam hati sampean, tidak ada Tuhan iki lho. Aslinya kan di dalam jagat ruh ini kan gak ono Tuhan selain Allah. Berhubung sudah masuk di dalam hatiku rupa al-aghyar tadi, ada perintah nafi bersiono. Artinya ruhaniyah iki tidak boleh beriman selain Allah itu ada. Selain Allah itu hidup, nggak boleh. Ayo, sifat wajib Allah wujud, nafsiyah, ma'ani termasuk itu adalah hayat, hidup. Jadi sifat wajib Allah. Lawane hidup Adam, lawane wujud Adam, lawannya mokhalnya hayat adalah maut, mati. Berarti mati jadi sifat wajib Nah, itu diberseni. Kalau Anda sudah membersih, ashadumu ini tidak menghadap terhadap selain Allah dalam konteks iman, tapi langsung pada maka isbat tetapkan. Konteks iman, walaupun secara syariat sing ngaji iku Mr. Bell, ati sampeyan syahadate harus pada hidup. Mr. Bell punya hidup? Sifatnya Mr. Bell iku maut, mati. Prosesi koyoke aku urip sebab diuripi. Lah ngeten nggih. Berarti memutlakan hidup itu pada siapa? Allah. Ya niki nek wis ngertos man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kalau syahadatmu, imanmu, persaksianmu iku betul-betul nang hidup Allah iki, otomatis akan bener Muhammadnya.
Syariat memberikan iman kita Ibnu Abdillah, Pak. Sudah benar. Cuman yang bersaksi dikatakan benar kalau tahu siapa yang disaksikan. Secara syariat konteksnya iman pada Rasulullah Muhammad Ibnu Abdillah. Tapi secara hakikat jenengan harus tahu Muhammad itu siapa. Mohon maaf nggih, nek iki kok sampean anggap kontradiksi yo wis kula nggih mboten nyalahke. Muhammad itu siapa? Secara hakikat bukan syariat. Nek syariat sudah benar sudah. Ibnu Abdillah. Kul innama ana basarum mithlukum. Rasulullah itu diaturi Allah supados dawuh niku wau. Al-Kahfi 110 awal-awal surat. Innama sesungguhnya saya, innama ana iku Rasulullah Pak iku. Diperintah Allah dawuh. Innama ana sak temene aku iki kata Rasulullah. Iku basyarun manungso mithlukum kang padha mbek awakmu kabeh umatku. Artine apa iku? Mengandung maksud apa? Rasulullah itu nggak pernah Pak nyuruh umatnya pada saat itu untuk menyembah beliau, nggak pernah. Memuji beliau tidak pernah. Justru beliau itu mengajak supaya menyembah siapa yang disembah Rasulullah, siapa yang dipuja dan dipuji Rasul. Kan sudah jelas Pak. Alhamdulillah iku lillahi kagungane. Jelas tak? Ini pendidikan Rasulullah loh ya. Artinya gini Pak. Lewat hukum syariat akhlak istimaiyah silahkan jenengan iki mujalan muji datang Rasulullah Muhammad Ibnu Abdillah secara fisik syariat, tapi ruhaniyahmu itu harus terhadap hidup pada beliau. Hidupnya siapa? Mungkin ada yang bisa jawab di antara jenengan. Rasulullah dulu bersyahadatnya bagaimana? Podo ambek enggak sing kula pahami, ngoten lho maksud kula. Beliau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau wa asyhadu ana. Ada yang tahu? Nyun sewu Pak ya. Saya ngelurusno persaksian jenengan terkait syahadataini ini. Supaya yang menyaksikan tahu sebetulnya siapa yang yang konteksnya iman. Lewat surat tadi Rasulullah mengatakan basyar. Nggak makhluk toh Pak ya. Rasulullah makhluk napa kholik? Makhluk nggih? Makhluk. Ibnu Abdillah. Terus aku tanya, jenengan kali kula makhluk napa kholik? Makhluk. Sepakat nggih? Oke. Kalau jenengan sepakat imannya itu kita adalah makhluk, maka pantaslah secara hakikat Anda saya sebut sebagai Muhammad. Entah laki, entah perempuan. Dan itu didukung
Kalimat berikutnya iku Rasulullah. Apa? Utusan Allah. Sekarang jenengan sholat kalau nggak diutus Allah bisa sholat sendiri? Herogo, ayo. Jenengan datang ke sini kalau tidak digerakkan Allah bisa datang sendiri? Nggak bisa, Pak. Makhluk jenengan iku lho sing kula maksud Muhammad. Sumbere dugi roh. Wujude roh jasad jenengan iki beraktivitas. Itulah Muhammad. Berarti jenengan yakin olehnya Anda ini bisa ngadeg rukuk sujud lungguh, iman yakin olehnya bisa melakukan itu karena dilakoki Gusti Allah. Inilah persaksian Anda yang benar miturut pandangan hukum hakikat. Karena disitulah letaknya sirul asrar di situ. Di su'aul basira. Tapi ojo mandek. Masih kurang sempurna. Lanjutkan ke ainul basirah sehingga menjadi syahadat ini tunggal. Yang menyaksikan dan yang disaksikan itu satu pelaku. Inilah makrifat. Sing delok sang yang didelok itu satu pelaku. Yang melihat yang wujud itu hanyalah yang wujud. Allah sendiri. Untuk mencapai tingkatan di situ, Syekh Ibnu Athaillah dawuh birriyadati wal adhkar. Riyadhah jenengan kudu ditekuni, al adhkar zikirnya terus ditekuni. Itu syaratnya. Jadi miturut pandangan hakikat dikatakan syahadat yang benar antara yang bersaksi dan yang disaksikan itu tahu. Maka sholat Anda aku yakin akan bisa mencapai target Al-Baqarah, surat Al-Baqarah 238 tadi. Bisanya target di situ sesuai dengan surat Al-Baqarah 238, Anda terlebih dulu harus masuk pada surat Al-Baqarah 208. Apa 208? Sempurnakanlah Islam. Gak mung jasate sakroe ya Islam, agamane Muslim, pelakune udhulu fisilmi kafa. Islammu sudah sempurna, kemakrifat niku kesempurnaan Islam, maka Anda akan bisa menghindari dari ajakan nafsu. Wala tattabi'u khutuwatis. Janganlah kau mengikuti ajaran ajak-ajakannya setan. Bisa Anda untuk tidak mengikuti kalau sudah sempurna. Ditegaskan sifati setan, innahu lakum aduwum, sak temene setan lakum kedue sira kabeh iku aduwun mungsuh mubinun kang pertelo. Lha iki lho sing dimaksud Kanjeng Nabi tentang merangi hawa nafsu yang disebut mujahadatun nafsi. Itu Pak nggih syahadat wau ya. Jadi lihat pandangan dari mana. Kalau pandangan secara syariat, ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun kita tidak tahu Allah, tidak tahu Muhammad, gak menangi, ya wis dikatakan sah. Qabiltu nikahaha wa tazwija sah. Langsung tubruk, langsung sah. Gara-gara qabiltu. Lah ngoten nggih. Karena kalau nggak ada qabil tuh gak sah. Nyun sewu Pak, nikah itu kan ketemu toh, ngapunten,
Nek bahasane wong hakikat nikah itu ketemunya terhadap Allah pada diri seorang wanita. Nek durung niki kejem lho, ngapunten ya. Tapi nek jenengan ya sah-sah sajalah. Nek jenengan iki hanya mengatakan qabiltu ruhaniyah sampai tidak makrifat, bahasa hakikat haram tak kumpuli. Lho nggih, pandangan hakikat bukan pandangan syariat. Sehingga kita melakukan hubungan intim mesti dasarnya dugi nafsu. Nggih. Tapi beliau-beliau sing ahli syuhud mboten wonten, Pak. Jadi bertemu Allah di dalam diri seorang wanita. Akhirnya ketika ngumpuli mengke ya musyahadah, Pak. Wis iki hukume wong ahli syuhud niki nggih ya. Lah kula sing dulu dereng ngoten ya napa sakniki? Ya ini kaos secara hakikat. Lah gak gitu ta, Pak. Dengan otomatis wis apa? Jenengan ajenge ngelampai rohaniyah sudah iya semuanya karena Allah. Makanya apa di dalam ajaran Islam di syariat iku hadis Rasulullah kuwi nek arep ngumpuli bojomu maca minimal bismillah. Lah ngeten enggak? Ben iblis juga melok ngewah koyo roh iblis wong balik kecolong kok nggih ngoten Pak nggih. Jadi menurut pandangan kacamata syariat dengan hakikat beda Pak ya. Jadi artinya beda secara fisik dan secara rohani. Memang benar nek syahadat tidak benar salati bagaimana bisa benar? Kalau syahadatnya sudah benar, persaksiannya, sholatnya pasti benar. Begitulah. Sehingga masuk dalam keterangan, besok itu yang dinilai Allah pertama adalah nilai mutu sholat. Kalau sholatnya bagus, lainnya juga iku sampean kudu ngerti, oh iya, orang yang beramal, datangnya mingkol bin zahidin, seperti itu. Lainnya juga pasti benar, Pak. Mangane gak karena luwe, gak karena kepingin, mangane karena Allah. Nggih. Sampun, monggo lajeng dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Ngatiran saking Paseban, Kencong Idul, pinggir segara. Enten pertanyaane ngeten. Sampun ngertos ilmune, sampun ngerti. Ning di waktu juhud niku mboten saged nemu suwung. Napa juhud niku polahe dilakoni secara umum, napa kedah melakukan secara khusus? Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miturut surat Al-Insan 2526 diisyarohkan bukrata wa asila itu umum. Dikatakan umum jasad ini masih bersinggungan dengan urusan dunia. Tapi ruhaniyah harus suwung sangka dene rohib tadi. Di situ kan ada Allah toh, Pak. Ada Allah. Kita harus berkholwat. Wis, itu 25. 26 isyarahnya adalah lail malam. Iku maksudnya jasad ini sudah tidak ada kerepotan campur urusan dunia. Contoh sholat kan sudah tinggalkan semua urusan dunia toh ya. Atau malam atau sampai pokoknya jasad sudah nggak ada urusan dengan urusan makhluk, entah siang entah malam. Itu harus dipergunakan. Cuman di situ ada kunci. Kok gak suwung-suwung piye? Sebabe taline nafsu sing paling lembut belum dilepas. Endi sing paling lembut? Sak lembut-lembute taline nafsu iku. Kula King Mojokerto mriki
apabila tadi saya diranti ning cagak durung dilepas, saged dugi mriki? Mboten saged. Mboten saged. Itu nanti juga ada jawaban bagaimana cara melepas, dan itu ada keterangan di hikam niku mungkin tentang masalah rantai-rantai. Apa rantai yang paling halus? Diri kita, keakuan kita yang merasa kholwat, itu harus dilepas. Niki sing paling lembut perkara piro-piro lembut. Kalau kita masih merasa keakuan kita yang melakukan, yang merasakan, mengimani, atau yang lainnya apapun, sik muncul keakuan hamba, gini ku orang ndang suwung. Manakala sampai dilebokno satu alam gak ono apa-apa, bukan berarti gak suwung, bukan berarti suwung, tasik wonten kita. Sik muncul rasa kita yang ada di situ, walaupun lainnya sudah tidak ada. Alam malakut, para malaikat nggak ada. Masuk dalam alam cahaya yang gum liwang-liwung, nggak ada siapa-siapa. Cuman dalam diri kita masih muncul akunya hamba yang melihat. Berarti ikut duwung, belum suwung. Wes, gambarane suwung ya apa? Jenengan tilem, gak mimpi moro-moro tangi subuh. Wonten sing sampeyan nangen-nangen? Gini ku suwung. Sampai sare, sampai tidur, tidak bermimpi. Otomatis gak ketemu gambaran nopo-nopo. Subuh tangi, ditakoki, aku mang turungi piapa? Mboten saged cerita. Masalahnya tidak ada yang dicerita karena nggak menemukan gambar. Gini kusuwo. Itu bisa terjadi ketika saat jenengan iki kholwat atau zuhud umum maupun khusus, bisa. Cuman kebanyakan itu di khusus. Tapi bukan berarti Allah tidak berkuasa menterjadikan suwung itu di tengah-tengah umum. Biasanya kalau terjadi di tengah umum, mohon maaf, aturan roh jasmani sampai niki morat marit. Nggih. Aturan jasmani iki wis gak terkontrol melih. Contoh sholat ya, contoh sholat. Jenengan niki kadang-kadang zuhur jadi 20 rakaat. Karena sampean nggak tahu. Terus apa yang terjadi pada fisik? Jenengan niki nggak ngerti. Lawang turu loh Pak. Kan diturokno wani. Apakah Allah kuasa menguasai, menindakkan sampai seperti itu? Kuasa toh? Kuasa. Sebab innallaha ala kulli syai'in, bisa jadi terjadi, bisa jadi itu terjadi. Tapi bila mana Allah tidak berkehendak, ya enggak terjadi. Sing penting tali sing paling alus iku kudu dilepas, baru Pak mencapai kesuwungan. Suwung itu bahasanya kan bahasa Jawa toh Pak. Bahasa Quran itu jenengan masuk dalam akad. Kahanan itu secara manusiawiyahnya sudah tidak bisa beriman atau tidak bisa nyapa-nyapa karena sudah tidak ada. Cuman secara hukum keimanan syariat, iman sampai inilah iman yang benar. Ya bunayya la tusyrik billahi syai'an. Sudah tidak terjadi apa? Penyekutuan terhadap Allah.
Makanya ketika suluk harus melakukan pelepasan keakuan diri. Wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Harus lepas diri kita. Terus mungkin dadine yok nopo? Wis gak usah diangen-angen. Apa jari wong namanya pasrah kok ya? Udah, apa kata Allah? Lho Gus mungkin gak gendeng. Misalnya ngono ya. Lah nyapa kuwi mikir untuk gunung. Sing penting ojo mati dhisik nek gak wis ketemu Gusti. Wis tenang. Nggih, matur suwun. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila jami'i man dzukira lahumul Fatihah.